Tidak mungkin untuk kita tidak makan darah, karena di dalam daging yang kita olah itu masih ada darah tersimpan walaupun hanya beberapa persen. Nah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan supaya kita jangan memakan darah. Prosedurnya itu yang diatur ya. Dalam Ulangan pasal 12 ayat 16 itu dikatakan supaya hewan itu disembelih, lalu darahnya itu dibiarkan mengalir seperti air, mengucur dari hewan yang kita sembelih, kemudian kita timbun dengan tanah. Nah, kemudian tentu daging itu nanti kita olah. Ya, setelah kita olah tentu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, nah baru kita setelah dicincang dibersihkan baru itu diolah. Nah, darah tadi itu nggak boleh dimasukkan lagi ke dalam daging yang sudah dicincang tadi. Ini yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang memakan darah. Nah, kalau kita sudah lakukan prosedural yang baik, yang benar, yaitu kita sembelih, darah mengucur seperti air, ya kita buang itu darah, karena kemudian di dalam proses pengolahan daging dicincang lalu kita bersihkan dengan air. Kalaupun masih di dalamnya terkandung darah, saya percaya Tuhan tahu bahwa kita sudah melakukan sebuah bagian kita, upaya kita untuk kita melakukan ketaatan firman Tuhan. Karena yang kita lihat di sini adalah niat, keinginan, ya. Karena itu akan terlihat orang yang berniat untuk memakan darah dengan orang yang tidak berniat memakan darah, gitu ya. Orang yang berniat memakan darah biasanya hewan itu akan disembelih lalu diambil wadah, ya, misalkan baskom, ember atau apa, ditampung itu darah. Lalu dalam proses pengolahannya daging itu dicincang, lalu darahnya dicampur kemudian, kan seperti itu gitu. Tetapi ketika orang yang tidak punya niat untuk memakan darah ini, nah setelah darahnya itu keluar mengucur seperti air, kan darahnya dibuang ya, atau ditimbun, ditanam kembali. Nah, dagingnya dicincang lalu dibersihkan. Saya percaya proses itu sudah cukup membuat bersih ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk kita mengeraskan hati mencari pembenaran untuk kita dapat memakan darah. Ya, kamu mengetahui kebenaran dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kamu. Tuhan Yesus memberkati.